Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian di mana saja Anda berada, bertemu kembali dalam channel Habib Betawi dalam kajian bab puasa kitab Taqriratus Sadidah di dalam episode yang keempat. Sudah kalian bisa saksikan episode-episode yang sebelumnya agar menyambung mengerti tentang kajian ilmu fikih. Masuk ke episode yang keempat, yaitu syurutu sihatis saum, syarat-syarat sahnya di dalam puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut sahhas saum wa hiya arba'atun. Syarat-syarat sah puasa. Apabila terpenuhi ini syarat-syarat, maka sah puasanya, yaitu ada 4. Artinya apabila 4 syarat ini terpenuhi, maka sah puasanya. Apabila 4 syarat ini terpenuhi, maka sah puasanya. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu Islam. Al-Islamu fayustaratu an yakuna musliman jami'an nahar, yaitu yang pertama Islam disyaratkan bahwasannya dia muslim selama siang hari, artinya mulai dari subuh sampai maghrib dia dalam keadaan muslim. Falau irtadda lahdatan, apabila dia murtad walaupun sesaat, wahidatan fabatala saumuhu, maka batal puasanya. Murtad walaupun hanya sesaat, maka batal puasanya. Al-adlu yang kedua yaitu berakal. Fayustaratu an yakuna agilan mumayyizan jami'an nahar. Dia berakal. Yang disyaratkan dia ini berakal dalam menjalankan puasa mulai dari subuh, sholat subuh, ya waktu subuh sampai waktu maghrib, jami'an nahar. Walau junna walau lahdatan wahidah batala saumuh. Apabila dia gila walaupun sesaat, datang gila dia, ya penyakit, karena ini penyakit, karena ada orang yang gila kadang-kadang dadakan, gila kambuhan dan sebagainya, walaupun hanya sesaat, maka batal puasanya. Wa amal igma wa sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis saum. Adapun pingsan ataupun mabuk itu juga termasuk hilang akal. Pingsan, mabuk itu termasuk yang hilang akal. Maka kejelasannya ini, ya penjelasannya ini akan datang pada hal di dalam bagian membatalkan puasa. Nanti ada keterangannya. Makanya jangan pernah ditinggal channel Habib Betawi dalam penjelasan masalah bab puasa. Akan dijelaskan. Jadi apabila gila sesaat, maka pada saat itu batal puasanya. Karena tidak terpenuhi syarat daripada sahnya puasa. Yang ketiga, an-naqa minal haid wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, ini buat kaum hawa, perempuan-perempuan, wanita-wanita, apabila datang haid dan nifas, maka tidak sah kalau dia berpuasa. Dia mau puasa, silahkan menghormati, tapi tidak sah, wajib diqadha. Fayustaratu antakunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Disyaratkan bagi perempuan dalam keadaan suci untuk berpuasa. Walau hadat fi akhiril lahdah minan nahar batala saumuha. Apabila dia haid, ini perempuan ketika puasa datang haid pada akhir daripada puasanya sesaat, maka batal puasanya. Misal ketika jam 5 sore, bahkan setengah 6, bahkan tinggal 5 menit lagi menjelang maghrib mau buka puasa, datang haid bagi perempuan, maka mutlak batal puasanya, wajib qadha. Adapun dia menahan diri untuk berbarengan berbuka bersama dengan keluarganya, menghormati orang yang puasa, itu hukumnya sunnah, bagus, mendapatkan pahala puasa, tidak hilang. Gembiralah wahai wanita, perempuan, kalian yang dalam keadaan haid tidak berpuasa tapi menghormati orang yang berpuasa, mendapat pahala yang besar seperti orang yang berpuasa. Tapi ingat, wajib mengqadha puasa Ramadannya.
Wa kadzalika law taharat asna'a walakin yusannu lahal imsak tuh. Begitu juga perempuan yang dalam keadaan haid sehari, 2 hari, 3 hari, di hari ke-7 misalnya ini perempuan haidnya bersih ya di tengah hari atau di jam 3 sore atau di jam 7 pagi, jam 8, pokoknya ketika orang berpuasa dia udah suci, dia mandi, gak bisa dia berpuasa karena dia tidak memenuhi syarat. Karena waktu dalam pertama awal diniat itu di waktu subuh di dalam keadaan kotor, masih dalam keadaan haid. Tapi di tengah hari jam 12 siang atau jam 10 pagi atau jam 3 sore dia bersih, dia mandi, dia lakukan sholat dan sebagainya. Maka sunnah buat dia untuk bertahan menahan diri laksana orang yang sedang puasa, dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang berpuasa. Jadi jangan nahan diri. Jangan mentang-mentang perempuan dalam keadaan haid, wah makan aja depan lakinya, depan suaminya, depan anak-anaknya. Ini tidak mendidik. Bertahan, menghormati orang puasa, ya, karena orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang puasa. Jangan dibalik, orang yang berpuasa menghormati yang tidak puasa. Ini nggak ada hukumnya. Tapi orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah. Di mana-mana yang tidak ibadah menghormati orang yang beribadah. Itulah yang namanya toleransi. Adapun kita yang berpuasa tidak mengganggu orang yang tidak berpuasa. Jadi buat wanita-wanita yang sedang dalam keadaan haid, ya kalian menahan diri tidak makan dan minum laksana orang yang berpuasa, dapat pahala seperti orang puasa. Tapi tidak sah hukumnya, ingat. Ya kalian wajib qadha. Jangan diniatkan karena kalian tidak, syaratnya tidak terpenuhi untuk berpuasa, tidak sah untuk berpuasa. Jadi nggak usah niat. Ya ikut sahur sama suami silahkan. Sampai waktu datang buka kalian mau makan silahkan makan ya, kecuali kalau memang nggak kuat karena darah banyak yang keluar ya kalian akhirnya makan boleh tapi diam-diam ya untuk menjaga stamina tubuh ya. Baik, sudah mengerti. Yang keempat, al ilmu yakunul waqti gabilan lisaum. Yang keempat yang wajib dipenuhi di dalam syarat-syarat sahnya puasa yaitu dia mengetahui waktu yang akan datang untuk berpuasa. Ya, jangan sampai seseorang ini tidak dia mengetahui kapan waktu puasa. Karena bisa jadi ketika dia mau berpuasa, pada saat itu hari yang diharamkan puasa. Misal di hari tasyrik, dia mau berpuasa. Nah, maka dia harus mengetahui hari-hari yang dia berpuasa ini boleh atau tidak untuk berpuasa. Karena ada larangan-larangan di mana hari tidak berpuasa. Ya, seperti hari tasyrik yang sudah dijelaskan di episode yang sebelumnya. Yang mana haram untuk kita orang muslim untuk melakukan puasa, ada hari-hari yang diharamkan. Nah, kita harus belajar di episode yang ketiga ada, yaitu di mana hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, di hari tasyrik yang mana diharamkan dia berpuasa. Walaupun puasanya puasa qadha, puasa wajib, jangan dilakukan. Bertahan bersabar, nanti ada waktunya untuk di mana kita dibolehkan berpuasa. Jadi harus mengetahui itu syarat sahnya seorang berpuasa. Kalau dia tidak mengetahui, maka tidak sah nanti dalam melakukan puasa. Itulah ada 4 syarat mutlak yang harus terpenuhi agar sah dalam berpuasa. Baik, sudah dijelaskan. Seperti biasa, saya katakan tinggalkan komentar, jangan malu untuk bertanya tentang penjelasan yang di episode keempat. Jangan keluar jalur. Tapi bertanyalah dengan apa yang telah dijelaskan dalam episode yang keempat. Karena nanti penjelasan masih banyak, bisa sampai 30 bahkan episode. Kalau kalian sabar, nanti insya Allah akan terpenuhi jawabannya. Tapi untuk bertanya masalah yang dijelaskan, silahkan tinggalkan komentar. Nanti akan dijawab insya Allah. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share-nya. Bagikan ke media sosial kalian, bantu agar bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan walaupun lewat medsos yang insya Allah kalau kita meninggal dunia kebaikan kita tetap ada dan bisa disaksikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.